Kanal Inspirasi. Pak Ishak, selamat pagi. Selamat pagi Bu Desi, Salam selamat pagi. sehat. Salam sehat, selamat pagi juga untuk para pendengar Ya, setia RRI ND di mana saya berada. Pak Ishak di Kupang atau di luar Kupang ini? Saya posisi sudah di Kupang, baru Sudah tiba kembali. tadi pagi. Iya, tiket masih mahal Pak Ishak? Masih mahal. Masih mahal ya. Jadi Pak Ishak juga salah satu yang merasakan kenaikan harga tiket ini tidak main-main Pak Ishak ya. Bahkan beberapa hari lalu ada yang mengeluhkan 100% harganya naik begitu Pak Ishak. Apa sih Benar, sebenarnya benar. penyebabnya sampai harga tiket ini naik melambung tinggi untuk wilayah NTT dulu ya kita bicara. Ya, memang terus terang ada dua penyebab sebetulnya kalau kita lihat. Penyebab pertama itu soal harga aftur ya. Jadi harga aftur ini kan mengalami kenaikan yang cukup signifikan kalau kita banding, ya itu kenaikannya boleh dibilang juga 100%. Sekarang harga aftur per liter itu Rp15.748. Banding dengan di waktu yang lalu itu cuma 9.518 rupiah per liter. Nah ini juga dipengaruhi dengan harga minyak dunia yang memang sudah tembus pada kisaran $120 Serikat per barelnya. Ya, nah sementara kita tahu total biaya operasional satu maskapai itu 50%-nya itu dipengaruhi oleh biaya aftur. Nah ini bisa dibayangkan betapa repotnya maskapai coba untuk mengatur ini ya. Nah kemudian alasan kedua jumlah armada mereka yang kurang. Jadi sebetulnya kalaupun harga aftur ini naik, tetapi kalau frekuensi penerbangan itu ditambah, mestinya itu bisa mengurangi kenaikan biaya tiket. Tapi akibat dari pandemi kemarin, armada ini kan banyak yang dikembalikan karena adanya pembatasan perjalanan, sehingga maskapai itu daripada dia merugi, padahal aslinya sudah merugi karena sudah dibatasi perjalanan. Lalu pesawat mereka kembali ke lessor. Nah sekarang untuk mengembalikan pesawat ini, mereka masih melihat dulu posisi karena mereka masih merugi paling tidak selama 2 tahun. Ini sebetulnya menjadi alasan yang mendasar kenapa sekarang harga tiket naik, karena memang ada permintaan yang cukup tinggi ya. Jadi antara supply dan demand ini memang tidak sebanding. Pada saat peak season seperti sekarang, orang mau bepergian, sudah adanya pelonggaran dari pemerintah, orang semua mau bepergian. Apakah itu karena selama 2 tahun ditahan, lalu juga sekarang dengan musim anak sekolah. Nah orang semua mau terbang, menggunakan jasa pesawat terbang, tapi armadanya kurang. Ya. Jadi ini kebutuhan berbanding tidak sebanding begitu dengan ketersediaan armada. Benar, begitu ya? Benar sekali. Ya, 2 penyebab utama ini begitu berarti Pak Ishak ya, kalau misalnya harga minyak ini berlaku dunia begitu ya, memang terjadi karena akibat harga minyak dunia naik dan ketersediaan armada di NTT ini apakah bisa dicarikan solusi? Kemarin kami juga dengar kabar bahwa Gubernur NTT Victor Laiskodat juga akan mengomunikasikan ini dengan pihak maskapai. Sejauh ini bagaimana update-nya Pak Ishak? Ya, sejauh ini kan kita tahu di NTT ini kan hanya ada paling tidak 3 maskapai ya. Ada Wings, kemudian ada Citylink, dan ada 6 ya kalau kita lihat untuk kita bicara domestik NTT-nya. Nah, Wings menguasai hampir seluruhnya. Kemudian Citylink cuma 1 armada. 6 juga 1 armada dan rutenya terbatas. Nah, kalau Wings hampir semua dia. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, Wings juga mengalami kesulitan pada 2 pokok alasan yang tadi saya sampaikan. Di satu sisi armadanya dia tidak bisa tambah, ya. Kemudian dengan armada dia yang ada ini kan dia orang bilang dia mengkompensasi kembali
selama 2 tahun itu. Nah, ini sebetulnya. Jadi memang kita mengkomunikasikan ini dengan teman-teman di maskapai, seperti Citylink, tambahlah pesawatmu, jangan cuma satu. Bagaimana respon dari maskapai? Ya, ini yang belum ada tanggapan untuk apakah menambah atau masih tetap dengan satu armada. Saya yakin mereka juga sedang berhitung, sedang mengkalkulasi. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling tidak kita berharap ya Pak maskapai Citylink bisa menambah paling tidak satu lah pesawatnya atau 2 begitu, sehingga bisa menolong ini. Karena kalau benar-benar hanya satu maskapai yang menguasai penerbangan di NTT, maka tentu ada kecenderungan dia. Ya, ada kecenderungan dia pada saat dia menaikkan harga tiket, pilihannya ada pada kita, mau terbang atau tidak terbang. Baik. Nah, tapi karena situasi ini ya, kebutuhan untuk terbang saat ini memang sedang tinggi seperti alasan tadi Pak Ishak sampaikan bahwa karena ini anak mau sekolah dan lain-lain, sehingga cukup tinggi begitu ya lalu lintasnya untuk di udara. Nah, untuk pendengar ini Pak Ishak ya, beberapa kami terima keluhan juga bahwa ada kecurigaan bahwa ini dimonopoli oleh maskapai. Untuk menanggapi ini apa yang bisa Pak Ishak sampaikan mewakili pemerintah Provinsi NTT? Saya kira kalau untuk monopoli, saya kira tidak ya. Tapi ini memang kenyataan. Nah, semua kita tahu, lihat dan menyadari bahwa memang yang menerbangi wilayah NTT ini kan cuma Wings. Kalau kita bicara skopnya Indonesia, itu kan Lion Group yang lebih menguasai. Garuda kurang, maskapai yang lain kan kurang. Ini dengan sendirinya. Karena yang menerbangi wilayah udara NTT ini cuma satu maskapai, maka suka tidak suka memang kesan monopoli itu langsung terlihat. Tapi sesungguhnya bukan, karena memang dia satu-satunya. Nah sekarang, kalau misalnya dia menghentikan operasinya karena memang juga mahal ya, jadi kenapa masalah operasionalnya tadi itu cukup mahal dan dia harus menghentikan. Tentu ini juga merugikan masyarakat dan tentu maskapai pun juga berpikir kalau dia makin menaikkan lagi dia dibatasi dengan tarif batas atas ya sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor 106 tahun 2019. Maka harganya dia yang sekarang berlaku ini terus kita awasi karena masih dalam tarif batas atas. Nah itu pun mereka mengeluhkan. Jadi yang sudah TDA pun tarif batas atas ini pun pihak maskapai masih mengeluhkan bahwa harga itu sudah masih tidak sesuai lagi sekarang. Mereka minta untuk supaya Menteri Perhubungan menyesuaikan kembali. Karena itu Menteri Perhubungan sesungguhnya sudah mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 68 tahun 2022 itu tentang biaya tambahan untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Ini dalam rangka apa? Karena kalau tidak begitu maskapai dia bisa menghentikan seluruh operasionalnya. Nah, tentunya Kemenhub 68 ini bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan karena kendati Kemenhub ini dikeluarkan tapi kita masih mengawasi harga pada tarif batas atas. Jadi dia tidak boleh melampaui dari harga tarif batas atas. Begitu. Jadi kalau harapan masyarakat agar pemerintah mengawasi ini sudah sedang dalam pengawasan dan masih dalam belum melampaui tarif batas atas begitu ya belum, Pak? Masih dalam koridor itu. Masih dalam koridor itu, Bu. Artinya kalau walaupun memang silakan. Walaupun kita tahu ini pun misalnya ya, kalau kita lihat di Kemenhub 106 itu, misalnya Kupang Ende, Kupang Ende itu TBA-nya tarif batas atas yang tertinggi ya, itu 2,5 juta. Bisa sampai di harga itu berarti ya nanti Pak. Nah sekarang kan baru di 1,2
satu kalau saya tidak salah ya, Ya, kupon sampai MB 1 1,1. sampai 1,2 lah Pak Ishak ya, Nah, Mas 1,2. Nah, Terpantau. itu orang sudah menjerit ya, karena memang sebelumnya harganya tidak seperti itu. Harganya hanya bermain di kisaran 600 sampai 800 kan. Nah, Iya, sekarang dia naik 100%. Seperti itu. iya. Tapi itu kan masih di bawah TBA. Bayangkan kalau dia naik sampai misalnya dengan 2,5, itu kan orang tidak mau terbang. Ya, akhirnya Karena kemudian ngapain? kembali kepada pilihan mau terbang atau tidak. Tapi Benar. Pak Ishak, kan ini juga kemudian kita pikirkan dampaknya kepada sektor-sektor lain. Pariwisata gerbangnya sudah mulai dibuka selebar-lebarnya, tapi kemudian kita temui masalah saat ini harga tiket sedang naik. Mudah-mudahan ini solusi terbaik begitu ya bagi masyarakat dan untuk semua sektor lainnya agar tidak terdampak terlalu parah. Ini segera dicarikan solusi begitu. Apa yang bisa Pak Ishak sampaikan ini? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Desi. Jadi bahwa memang akibat dari kenaikan tarif ini tentu saja berdampak pada pertama sektor ekonomi. Ini terjadi inflasi ya, tentu terjadi inflasi. Salah satu penyumbang inflasi itu kan dari industri penerbangan soal tarif ini tiket. Kemudian sektor lain yang terpengaruh itu ada sektor perhotelan. Jadi pada saat pelonggaran terjadi, artinya dibuka kembali oleh pemerintah. Nah, tentu pariwisata, perhotelan berharap akan ada okupansi yang cukup ya. Tapi karena harga tiket yang tinggi, terpaksa orang mengurangi mengurung dulu rencana bepergian dia, misalnya untuk pergi berwisata atau kemudian hal-hal yang tidak urgen, terpaksa dia tunda. Nah, tentu saja ini mengurangi okupansi hotel karena okupansi hotel itu sangat tergantung dari pergerakan manusia. Itu sudah pasti. Ya. Okay. Kemudian ya kerugian pada travel agent ya, karena orang yang mau bepergian terpaksa menunda bepergiannya sambil melihat kemungkinan apakah harga bisa turun atau tidak. Oke. Seperti itu betul. Pak Ishak, Ya. terakhir ini ya, setelah kemudian kita sudah menganalisa semua masalah, kendala, penyebabnya, lalu apa yang kemudian kunci jawabannya nih kira-kira yang sudah bisa disimpulkan Pak Ishak sehingga pemerintah Provinsi NTT juga bisa segera mencari solusi yang to the point begitu ya, sehingga bisa segera menjawab kebutuhan masyarakat. Apa kemudian regulasi yang bisa digunakan ataupun cara-cara lainnya untuk bisa menjadikan ini solusi begitu untuk jawaban permasalahan ini Pak Ishak? Ya, jadi Bapak Gubernur sudah bersurat ke Menteri Perhubungan ya terkait ini supaya mohon untuk menjadi perhatian dan pertimbangan karena memang ini sangat memberatkan warga masyarakat NTT. Itu sudah Bapak Gubernur kita bersurat ke Menteri Perhubungan. Nah, kalau saya berpikir memang kalau kita memang tadi berpikir untuk subsidi ya, tapi kondisi keuangan daerah juga sangat-sangat terbatas ya saat ini, sehingga untuk misalnya mensubsidi kepada maskapai untuk supaya bisa menurunkan biaya ini juga memang satu solusi, tapi saat ini mungkin masih perlu dihitung-hitung sedikit. Nah, seperti itu Bu Desi. Jadi memang kita menghimbau masyarakat untuk sementara ini kalau memang tidak penting-penting amat ya mungkin bisa mengalihkan bepergiannya menggunakan sarana-sarana laut. Ya, menggunakan sarana laut juga cuaca kurang baik sekarang Pak ya. Serba salah begitu Pak Ishak. Memang, tapi kita terus memantau. Jadi dalam kondisi harga tiket ini begitu tinggi, kemudian sekarang musim liburan anak sekolah dengan cuaca ini, tapi kapal-kapal laut kita, kapal feri maupun kapal-kapal ini tetap beroperasi dan kita terus memantau bekerja sama dengan BMKG. Saya kira mungkin ini solusi sementara ya Bu Desi. Oke, terima kasih Pak Ishak. Mudah-mudahan juga dengan dukungan doa dan support dari masyarakat ini ya, masalah bisa segera mendapatkan kunci jawabannya begitu Pak Ishak. Kita harapkan begitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kondisi segera membaik. Selamat pagi Pak Ishak, salam sehat. Baik, bersama kami baru saja Kepala Dinas Perhubungan
Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil wawancara kami mudah-mudahan sudah bisa memberikan jawaban untuk Anda pendengar ya, bahwa ada beberapa penyebab ini ya, selain harga minyak dunia yang naik sehingga mempengaruhi harga aftur ikut naik, harga tiket pun terdampak ikut naik, lalu ketersediaan maskapai untuk di wilayah Provinsi NTT khususnya kita bicara ini terbatas pendengar ya, sehingga ini yang menyebabkan harga tiket naik. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat sudah bersurat kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia ya untuk bisa dicarikan solusi. Namun untuk pilihan subsidi ini belum bisa dilakukan karena APBD NTT ini ya, kondisi keuangan daerah kita juga belum mencukupi untuk bisa melakukan subsidi harga tiket ini untuk masyarakat. Pilihan kembali kepada kita pendengar, mau terbang atau tidak begitu ya. Dan tadi Pak Ishak juga menyampaikan jika Anda ingin keluar kota begitu atau berpergian, ada beberapa pilihan alternatif transportasi lainnya, misalnya darat dan laut yang mudah-mudahan bisa membantu Anda ya menjadi solusi karena harga tiket masih terus tinggi hingga saat ini bahkan mencapai 100% kenaikannya. Dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Wawancara ini bisa Anda ikuti kembali di YouTube channel RRI ND. 10 menit lagi menuju pukul 8 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Dan selepas itu pendengar, kami akan sampaikan kabar gembira ini terkait dengan PON tahun berikutnya ini ya pendengar, tahun 2028 NTT dan NTB sudah resmi mendaftar menjadi tuan rumah. Nah, bagaimana update informasinya? Kami nanti akan bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosep Anaesoi. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti informasi-informasi update lainnya di Pro 1 RRI ND. Saya Desi Natalia masih bersama Anda.